Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dalam kajian ilmu nahwu dan syaraf, yakni ilmu tata bahasa Arab dan morfologi bahasa Arab melalui akun YouTube Hermawan Al-Garuti. Kajian ini dilakukan secara mendalam, dimulai dengan pembacaan teks, menerjemahkan dan menjelaskannya secara mendetail, disertai dengan contoh-contoh yang mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri Ma'had Al-Madinatul Fadilah yang mengikuti program pembelajaran virtual, kita lanjutkan kajian kitab Jurumiyah, ya, pertemuan yang ketiga, ya. Kita sudah membahas ciri-ciri isim dan sekarang kita membahas ciri-ciri fiil dan harap, ya. Fiil itu artinya kata kerja, madallat ala maknan fi nafsiha wa yuktaronu bi ahadi al azminah as-salasah. Itu fiil, ya. Fiil itu adalah sesuatu yang menunjuk pada pada suatu makna, ya, fi nafsiha, dengan sendirinya, gitu, ya. Ya, dan diikuti wayuk taronu bi ahadi, dengan salah satu al azminah, waktu asalasah yang tiga, yaitu zamanul madi, waktu yang telah lalu, itu ditunjukkan dengan fiil madi. Yang kedua, zamanul hal, waktu yang sekarang, ya, yang ditunjuk dengan menggunakan fiil mudhari. Dan yang ketiga yaitu zamanul mustaqbal, waktu yang akan datang. Baik saudara sekalian, silakan kalian baca teks bagi yang punya di rumah kitab Jurumiyahnya, atau bisa dilihat di layar yang bisa Anda lihat di video ini. Baik para santri sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu, fi'il atau adapun fi'il, ya. Wal fi'lu, fi'il yu'rofu, dapat diketahui bi qad, dengan qad atau dengan masuknya qad, ya, wasin dan huruf sin, wasaupa dan saupa, wata ta'nisi sakinah dan ta'nis sakinah, ya, ta yang ta'nis, ya, yang dimuanaskan, ta'nis sakinah yang mati, gitu, ya. Wa ammal harfu, pakai amma enggak? Wal harfu wal harfu dan harap, la yasluhu, tidak, ma adalah sesuatu, ma la yasluhu, sesuatu yang tidak pantas, ma'ahu, bersama harap itu atau bersama ma itu, dalilul ismi, dalil isim atau ciri-ciri isim, walal fi'li, dan tidak ciri-ciri fi'il, ya. Jadi yang kita jelaskan sekarang adalah fi'il, karena harap itu tidak ada cirinya, ya, baik ciri fi'il ataupun ciri isim. Kita mulai dengan ciri yang pertama, ya. Ciri yang pertama fi'il itu adalah masuknya qad. Qad itu bisa masuk kepada fi'il madi, kata kerja lampau, atau juga fi'il mudhari.
Nah, qad yang masuk pada fi'il madi itu memiliki fungsi. Yang pertama adalah litahqiq, ya, untuk menyatakan sungguh gitu. Ya, jadi kalau ada kata qad masuk kepada fi'il madi, maka arti yang pertama adalah litahqiq, sungguh, ya. Contoh, ya, qad aflahal mu'minun. Aflaha itu fi'il madi, artinya telah beruntung, ya, telah beruntung. Qad aflaha, sungguh. Nah, jadi qad di situ litahqiq, untuk menunjukkan sungguh. Qad aflaha, telah beruntung. Siapa? Al mu'minun, orang-orang yang beriman. Ya, coba dibaca dari ayat 1 sampai 7 dari surat Al-Mu'minun ini, ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung al-mu'minun, orang-orang yang beriman, ya. Ya, qad di situ litahqiq. Apalagi Tehwini ini, mohon maaf saya tidak menyebutkan tadi, ya. Di sini ada Tehwini Ardianti, ya, kemudian ada Teh Siti Maryam. Ya, ini yang akan membantu, ya. Saya tanya nanti masing-masing, ya. Iya, qad apa tadi artinya? Qad aflaha artinya qad itu sungguh. Untuk apa fungsinya? Litahqiq, ya. Litahqiq itu apa? Untuk menunjukkan atau menyatakan sungguh. Kalau masuk kepada fi'il madi, contoh qad aflahal mu'minun. Nah, yang kedua, qad masuk pada fi'il madi itu fungsinya litakrib. Litakrib itu menunjukkan dekat, ya, menunjukkan dekat. Contoh, qad qamatis shalah, ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, ya. Qad telah dekat apa? Qomatis sholat, tegaknya sholat atau pelaksanaan sholat. Qad di situ diartikan apa tadi? Dekat, ya. Untuk apa fungsinya? Litakrib, ya, untuk menunjukkan telah dekat, ya. Jadi diulangi. Qad masuk kepada fi'il madi, fungsinya ada dua. Yang pertama adalah litahqiq, menyatakan sungguh, seperti qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu litakrib, menunjukkan telah dekat. Contohnya qad qomatis shalah. Qomat itu adalah fi'il madi. Qad qomatis shalat, telah dekat tegaknya sholat, gitu. Sholatnya kan belum, ini baru mau akan. Qad qomatis shalah, itu sudah, ya. Sekarang kalau qad masuk kepada fi'il mudhari, qad masuk kepada fi'il mudhari itu fungsinya ada dua. Pertama, litaklil. Litaklil itu artinya sedikit atau kadang-kadang, ya. Yang kedua adalah litaksir. Litaksir itu artinya sering atau menunjukkan banyak, ya. Ya, untuk litaklil menunjukkan kadang-kadang, ini bisa memberi contoh. Ya, yang litaklil yang masuk kepada fi'il mudhari, ya. Qad masuk ke dalam fi'il mudhari, contohnya qad yasduqul kadzubu. Qad kadang-kadang. Yasduku itu fi'il mudhari, ya. Yasduku jujur, al kadzubu pembohong. Ya, jadi pembohong itu kadang-kadang jujur, ya.
Maka Teh Winnie karena jujur diberi nama Winnie Ardianti Siddiq, ya, karena jujur. Qad yasduku al-kadhubu, kadang-kadang, berarti kalau kadang-kadang itu jarang jujurnya ya. Yasduku jujur, al-kadhubu pembohong atau al-kadzabu. Jadi pembohong itu tidak semuanya bohong kata-katanya. Ya, kadang-kadang benar, kadang-kadang jujur ya. Nah, kalau menunjukkan arti arti taksir ya banyak ya. Coba ada Teh ini yang lain contohnya. Yang mana yang taksir? Yang taksir. Qad yabkhalul bakhilu. Qad yabkhalu ya sering kali ya banyak ya, sering kali yabkhalu pelit. Al bakhilu orang pelit. Jadi kalau orang pelit itu bukan kadang-kadang pelitnya, jadi sering pelitnya. Mungkin sekali-kali memberi lah. Kalau 100 kali pelit, tapi memberinya pernah sekali atau 2 kali gitu. Berarti banyak apanya? Banyak pelitnya. Qad yabkhalu al-bakhilu, orang bakhil sering kali bakhil. Nah, itu litaksir ya. Jadi qad itu litaksir. Nah, sekarang kita akan membahas saupa. Ya, saupa. Sin dan saupa. Misalnya kalau berkata apa ya bahasa Arabnya? Qala yaqulu. Qala itu fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan alal hal, ya dulu alal hal. Yang menunjuk kepada waktu sekarang. Nah, kalau kita ingin menunjuk pada yang akan datang, tinggal menambah sin atau saupa. Saupa itu akan, ya. Ya, yaqulu menjadi sayaqulu. Sayaqulu supaha'u minan nasi, ya. Sayaqulu akan berkata. Nah, asalnya tadi yaqulu berkata atau sedang berkata, ditambah sayaqulu akan berkata. Siapa? As-supaha'u, orang-orang yang bodoh jeung gelo, itu namanya supaha'u. Ya, kalau cuman bodoh saja itu juhala, jahil. Kalau bahlul saya nggak tahu bahlul. Ya, kalau supaha itu nya bodoh nya gelo gitu ya. Saya kulus supahau, kan aya nu bodoh anu pinter gelo gitu ya. Ada yang pinter gelo. Setiap hari ini ada orang yang bertanya kepada saya, orangnya pinter kan gelo gitu. Ya, tiap hari bertanya, ya nanti jangan disebut namanya ya. Saya kulus supaha, akan berkata siapa? As-supahau, orang-orang yang bodoh. Minan nasi, dari sebagian orang. Mawallahum an qiblatihim allati kanu alaiha al-ayah, ayat Quran ya. Nah, tetapi sin itu artinya akan tapi nggak lama lagi. Ya, misalnya saya janji ya ana ahadtu ilaik bi ani sa'adhabu ila baitik, ya. Aku akan pergi ke rumahmu qoriban, sebentar lagi ya. Berarti sa'adhabu di situ dari kata adhabu menjadi sa'adhabu, saya akan apa? Akan pergi. Sa'usafiru ilal Bandung ba'dal an, saya akan pergi. Nah, kalau perginya jauh pakai saparo yusafiru. Sa'usafiru, saya akan pergi jauh, itu ke Bandung, tidak bisa pulang pergi ya. 1 hari 1 malam dari Garut untuk saya, tapi yang lain mungkin bisa gitu. Nah, itu pakai sa. Nah, kalau akannya itu masih lama, itu pakai saupa. Makanya dikatakan kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, ya. Kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun, kalian tuh akan tahu akibat dari perbuatan kalian. Kapan? Nanti pada hari
akhir atau jangkanya masih lama gitu. Itu namanya saufa. Diulangi, Teh Winnie, saufa artinya apa? Ya, saufa artinya apa tadi? Ya, akan tetapi masih lama. Kalau sa, akan tapi sebentar lagi. Jadi ya misalnya kamu pergi, tadhabu. Satadhabu, kamu akan pergi tapi sebentar lagi. Tapi kalau masih lama, saufa adhabu gitu ya. Saufa tadhabu. Saufa, ya. Jelas. Nah, yang terakhir, ciri dari fiil itu adalah ta'i ta'nis as-sakinah, ta, ya, yang memuanaskan, yang disukunkan. Ya, misalnya dahaba menjadi dahabat. Ya, kola jadi kolat. Nah, di situ ada ta ta'nis. Nah, ta di situ sebagai pengganti dari musnad ilaih. Ya, baik itu berupa fa'il ataupun naibul fa'il. Ya. Misalnya qomat hindun. Asalnya dari koma, karena ada hindun perempuan jadi qomat. Nah, itu ta'u ta'nis as-sakinah. Ta'nya itu. Ya, qomat hindun. Atau contoh yang lain ada Teh Winnie? Apa ya? Yang naibul fa'il tadi, pengganti dari fa'il. Ya, asalnya gini. Dorobtu hindun, tu-nya dibuang, ya. Jadi dorobtu hindan. Saya memukul hindun. Nah, sayahnya dibuang jadi duribat. Nah, jadi duribat hindun. Hindun dipukul. Nah, itu ada ta'u ta'nis sakinah. Ya, itu bisa juga nanti berubah menjadi kasroh dorobatnya, taknya itu. Ya, misalnya supaya tidak boleh ada sukun dua. Ya, misalnya duribat al-hunudu. Jadi duribatil hunudu. Dijadikan kasroh padahal aslinya duribat gitu. Ya, bisa juga pasukan itu apa ya, al-junud ya. Kalau pasukan perempuan apa itu? Jadi misalnya nudirotil junudu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, saudara sekalian, para santri, itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan ini. Nah, kemudian tadi ada yang kelewat, wal harfu, sedangkan huruf itu adalah ma la yasluhu, sesuatu yang tidak pantas, ma'ahu, bersamanya, dalilul fi'li, dalilul ismi, ciri-ciri isim, walal fi'li, dan tidak pantas ciri-ciri isim, ya. Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas jangan dijelaskan lagi. Nanti kalau sudah jelas dijelaskan lagi malah membingungkan, ya. Saudara, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti ada PR yang harus dikerjakan ya, di tiap-tiap pertemuan itu ada PR-nya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari
Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah, wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.